Bro, pernah nggak sih lo ngerasa ada getaran aneh dari cewek di dekat lo, tapi otak lo nggak bisa nerjumahinnya? Bukan sekedar tatapan mata yang lama atau senyum manis biasa, tapi kayak ada sinyal yang menembus lapisan kesadaran. Ngasih tahu kalau dia sebenarnya udah naruh hati. Kebanyakan dari kita cuma fokus sama drama besar, nyari pengakuan eksplisit, padahal perasaannya itu seringkali bergerak di arus bawah, tersembunyi tapi punya kekuatan luar biasa. Hari ini, gue mau ajak lo menyelam lebih dalam, ngebongkar beberapa rahasia psikologis yang mungkin jarang banget lo perhatiin, yang nunjukin kalau diam-diam lo itu udah jadi pemilik sebagian hatinya. 1. Ruang aman emosional yang terkurasi. Ini bukan tentang dia cerita rahasia besar atau masa lalu kelamnya langsung ke lo. Bukan itu poinnya, bro. Yang perlu lo cermati adalah pola dia memilih lo sebagai wadah untuk menumpahkan hal-hal yang mungkin terlihat sepele tapi personal. Misalnya, dia sering nanya pendapat lo tentang keputusan kecil dalam hidupnya. Pakaian apa yang cocok, gimana menghadapi rekan kerja, atau bahkan cuma curhat soal film yang baru dia tonton dan bikin dia mikir keras. Ini bukan sekadar mencari saran, melainkan sebuah undangan tak terlihat untuk masuk ke lingkaran intimnya. Dia secara sadar atau tidak sedang membangun sebuah ruang aman khusus cuma buat lo di dalam dunianya. Dia nggak akan melakukan ini sama sembarang orang, karena butuh kepercayaan fundamental untuk membuka celah kecil itu. Ini sinyal dia menganggap lo lebih dari sekadar teman biasa, melainkan seseorang yang dia percaya bisa memahami dan menampung fragmen-fragmen kecil dari jiwanya tanpa perlu dihakimi. Dia sedang menguji apakah lo bisa jadi sandaran emosional, bukan dengan beban berat, tapi melalui berbagi detail kehidupan sehari-hari yang membentuk koneksi personal yang unik. 2. Refleksi bawah sadar gerak-gerik. Lo tahu nggak bro, tubuh kita itu punya bahasa sendiri yang jauh lebih jujur dari kata-kata. Kalau dia punya perasaan, lo bakal sering nemuin dia secara nggak sengaja meniru gerak-gerik lo. Bukan cuma sekadar senyum balik pas lo senyum, tapi lebih ke arah sinkronisasi yang terjadi di level bawah sadar. Contohnya, pas lo nyender di kursi, gak lama kemudian dia mungkin ikutan nyender juga, dengan posisi yang mirip. Atau pas lo lagi ngomong sambil menggerakkan tangan dengan cara tertentu, dia mungkin tanpa sadar mulai melakukan gestur serupa. Ini bukan cuma kebetulan, tapi sebuah bentuk bonding primitif yang dilakukan otak kita. Tubuh dia secara otomatis mencoba menciptakan resonansi dengan tubuh lo, seolah-olah ingin menyatu, menciptakan rasa kita yang kuat. Ini sinyal dia merasa sangat nyaman dan terhubung secara emosional, sampai batas identitas individu mereka sedikit kabur demi menciptakan keselarasan. Itu adalah pengakuan nonverbal bahwa dia melihat lo bukan cuma sebagai individu terpisah, tapi sebagai bagian integral dari lingkungannya, atau lebih tepatnya seseorang yang dia ingin jadikan bagian dari hidupnya. Perhatiin deh, ini jauh lebih dalam dari sekadar meniru. Ini adalah indikator keinginan mendalam untuk selaras dan menciptakan ikatan yang tak terlihat. Selective recall dan detil-detil kecil lo. Ini jauh lebih subtil, bro. Yang perlu lo perhatiin adalah gimana dia mampu mengingat detil-detil kecil dari hidup lo yang bahkan lo sendiri mungkin udah lupa, atau yang lo anggap sepele pas lo ceritain. Misalnya, lo pernah nyeletuk soal hobi unik lo di masa kecil, atau makanan favorit lo yang aneh. Dia mungkin akan nyebutin hal itu lagi di lain kesempatan, secara spontan, seolah-olah informasi itu udah tersimpan rapi di bank data otaknya khusus buat lo. Ini bukan cuma daya ingat yang bagus, tapi sebuah indikator bahwa otaknya secara otomatis memprioritaskan informasi yang berhubungan dengan diri lo. Dia nggak cuma mendengar kata-kata lo, dia memprosesnya, memberi bobot emosional, dan menyimpannya karena lo yang mengatakannya. Ini menunjukkan adanya investasi kognitif yang signifikan terhadap keberadaan lo dalam dunianya. Dia secara bawah sadar menganggap setiap fragmen informasi tentang lo itu berharga, membangun peta mental yang lengkap tentang siapa diri lo. Itu adalah sinyal kuat bahwa lo bukan sekadar karakter figuran di naskah hidupnya, melainkan seseorang yang punya peran sentral, sampai-sampai dia dengan sukarela mengalokasikan sumber daya mentalnya untuk memahami setiap serpihan cerita lo. Pembiasan prioritas sosialnya yang halus. Pernah nggak sih lo merhatiin gimana dia bereaksi pas lo lagi ngobrol sama cewek lain?
atau pas ada cowok lain yang berusaha deketin dia di depan lo. Ini bukan tentang cemburu yang terang-terangan atau posesif yang vulgar, bro. Ini lebih ke arah pergeseran prioritas yang hampir nggak terlihat. Sebuah bias halus dalam interaksi sosialnya saat lo ada di dekatnya. Mungkin dia jadi sedikit lebih ramai atau justru lebih tenang. Tapi yang paling penting adalah gimana fokus atensinya secara nggak sadar akan sering tertuju ke lo, meskipun dia lagi berinteraksi dengan orang lain. Dia mungkin akan sesekali melirik lo, memastikan reaksi lo, atau bahkan sedikit mengubah cara dia presentasi dirinya di hadapan orang lain saat lo ada. Ini adalah upaya bawah sadar untuk memposisikannya di medan magnet lo, seolah-olah dia ingin sinyal keberadaan lo selalu terdeteksi olehnya. Ini bukan tentang drama, tapi tentang bagaimana keberadaan lo secara otomatis menjadi titik referensi emosional dan sosial baginya. Dia mungkin secara halus mencari validasi dari lo, atau justru menunjukkan ke orang lain bahwa lo adalah bagian penting dari lingkaran perhatiannya. Itu adalah indikasi bahwa dia secara internal telah menempatkan lo pada posisi yang unik, di mana kehadiran dan persepsi lo punya bobot lebih dibandingkan orang lain dalam konteks sosialnya. Nah bro, ini bukan cuma tentang dia suka gue apa enggak sih yang bikin lo pusing mikirin sinyal-sinyal dangkal. Ini tentang memahami kedalaman psikologis di balik interaksi manusia. Gimana perasaan itu bisa tumbuh dan bermanifestasi dalam cara yang enggak terduga. Sinyal-sinyal ini yang seringkali terabaikan adalah bukti bahwa koneksi emosional sejati itu dibangun dari detail-detail kecil yang saling terkait, membentuk jalinan yang kuat di alam bawah sadar. Jadi, mulai sekarang, coba deh lo lebih peka sama bahasa-bahasa tersembunyi ini. Jangan cuma fokus sama drama eksplisit, tapi selami arus bawah perasaannya. Di sanalah seringkali kebenaran yang paling jujur itu bersemayam, menanti untuk lo pahami dan hargai. Nah, kalau kalian masih kesulitan untuk PDKT, Yang lo butuhin cuma satu, yaitu e-book Pria Bertumbuh. Langsung order sekarang, biar lo cepet dapat pasangan yang lo mau. Kalau misal lo butuh curhat atau nanya, tinggal hubungi gue lewat WhatsApp. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam pria bertumbuh dan semangat bro!